Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya komputer kita bisa nyambung ke seluruh dunia cuma dengan beberapa klik? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya satu persatu. Kita kan setiap hari pakai internet ya, tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, sebenarnya keajaiban apa yang terjadi di balik layar pas kita lagi online? Yuk kita bedah triknya. Gini deh, anggap aja nyambungin internet itu kayak ngebangun sesuatu. Kamu butuh bahan-bahan fisiknya, tapi kamu juga butuh cetak biru atau aturannya, kan? Nah, di dunia jaringan, dua hal ini kita sebut perangkat keras dan perangkat lunak. Biar gampang, coba bayangin gini. Perangkat keras itu ya semua yang bisa kita pegang. Jalan rayanya, rambu-rambunya. Sementara perangkat lunak itu adalah aturan mainnya yang nggak kelihatan. Kayak undang-undang lalu lintas yang bikin semuanya teratur dan nggak tabrakan. Keduanya ini satu paket, nggak bisa dipisahin. Oke, kita mulai dari pondasinya dulu ya. Kita bakal lihat satu persatu semua komponen fisik yang jadi tulang punggung sebuah jaringan. Oke, semua koneksi itu mulainya dari sini, dari dalam komputer kita. Lihat kartu kecil ini, namanya Network Interface Card, atau NIC. Anggap aja ini pintu gerbang utamanya. Tanpa kartu ini, komputer kita tuh kayak pulau terpencil, nggak bisa ngobrol sama siapa-siapa. Nah, kalau udah ada pintu, ya kita butuh jalan kan? Kabel inilah jalan raya fisiknya. Jalur yang beneran ada, yang dipakai data buat mulai perjalanannya. Kelihatannya sepele, tapi ini penting banget. Terus, gimana kalau kita mau nyambungin beberapa komputer sekaligus, misalnya di kantor gitu? Nah, disinilah si switch ini beraksi. Bayangin, switch ini kayak bundaran lalu lintas yang pinter di komplek perumahan. Semua kabel dari banyak komputer masuk ke dia, dan dia dengan cerdas ngarahin data cuma ke komputer yang dituju aja. Jadi lalu lintasnya lancar di jaringan lokal kita. Jadi kita rekap cepet ya, kita punya NIC sebagai pintu, kabel sebagai jalan, dan switch sebagai pengatur lalu lintas lokal yang cerdas. Tapi lihat deh komponen terakhir itu, router. Diingat-ingat ya nama itu, soalnya sebentar lagi kita bakal lihat gimana dia jadi kunci dari semuanya. Oke, jalan rayanya udah jadi nih. Sekarang kita bahas aturan mainnya. Si pengatur tak terlihat yang bikin semuanya berfungsi. Perangkat lunak. Gini. Tanpa adanya sistem operasi atau OS, semua perangkat keras tadi itu cuma tumpukan besi dan plastik yang nggak bisa apa-apa. OS inilah otaknya, sang dalang yang bikin semuanya hidup. Dialah yang nerjemahin klik mouse kita jadi perintah yang dimengerti sama si perangkat keras. Tentu aja, dalang utama di dunia ini ada beberapa. Ada Windows yang kita temui di mana-mana, macOS yang terkenal elegan, Linux yang super fleksibel buat yang suka ngoprek, dan Chrome OS yang simple dan serba cepat. Masing-masing punya gayanya sendiri buat jalanin pertunjukan. Oke, kalau OS itu otaknya dan perangkat keras itu jalan rayanya. Nah, peramban web atau browser ini adalah mobil kita. Ini kendaraan yang kita pakai buat bener-bener jalan-jalan di internet dan mampir ke berbagai tempat. Dan sama kayak mobil, mereknya banyak banget kan? Ada Chrome yang populer banget, ada Edge, ada Safari, ada juga Firefox. Tujuannya sama, bawa kita keliling dunia maya, tapi ya masing-masing nawarin pengalaman yang beda-beda, entah itu soal kecepatan, privasi, atau fitur-fitur unik lainnya. Oke, kita udah punya pondasi fisiknya, kita juga udah punya aturan mainnya. Sekarang, bagian yang paling seru. Gimana caranya kita nyambungin jalan komplek kita ini ke jalan raya global yang super besar? Dan inilah dia kepingan puzzle terakhir yang paling krusial, router. Kalau tadi switch itu ibaratnya bundaran di dalam komplek, nah router ini adalah gerbang tolnya menuju jalan raya internet global. Dia ini si polisi lalu lintas super canggih yang menghubungkan jaringan kecil kita di rumah ke seluruh dunia. Tanpa alat ini, kita cuma bisa ngobrol sama komputer sebelah, nggak lebih. Jadi dengan ngegabungin jalanan fisik, yaitu NIC, kabel, sama switch, terus dikasih aturan main lewat OS dan browser, lalu akhirnya gerbangnya dibuka sama si router, komputer kita yang tadinya sendirian, sekarang jadi bagian dari percakapan dunia. Kita udah lihat nih komponen-komponen yang jadi blok pembangun internet saat ini. Ini jadi bikin mikir ya, seiring teknologi makin canggih, kira-kira blok pembangun internet di masa depan itu bakal kayak gimana ya? Apakah akan tetap sama, atau bakal ada sesuatu yang benar-benar baru? Menarik buat dipikirin.